Konsep dasar PPN. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax. PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah ini timbul pada jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Harga jual sama dengan harga perolehan plus laba bruto, markup. Pertambahan nilai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai, upah dan keuntungan, serta sisi selisih output dikurangi output. Setiap kenaikan harga akan menggambarkan pertambahan nilai pada tahap produksi atau distribusi. Nilai atau harga produk akhir sama dengan penjumlahan kenaikan-kenaikan atau pertambahan nilai dari keseluruhan tahap. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai legal karakter PPN. PPN adalah pajak pusat yang artinya pemungutannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Setiap jenis pajak, termasuk PPN, memiliki legal karakternya tersendiri. Legal karakter merupakan ciri-ciri atau natur dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang natur dari suatu jenis pajak akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut. Legal karakter dari PPN dapat dideskripsikan sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum atau disebut General Indirect Tax on Consumption. Berikut merupakan berbagai legal karakter PPN di Indonesia. Yang pertama ada PPN sebagai pajak yang bersifat general, umum. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya PPN dikenakan terhadap semua barang. PPN ditujukan pada semua private expenditure, yang konsekuensinya tidak boleh ada diskriminasi atau pembeda antara barang dan jasa karena keduanya merupakan pengeluaran. Dengan kata lain yang harus menjadi objek PPN adalah barang dan juga jasa. Lalu yang kedua ada PPN sebagai pajak yang bersifat indirect, tidak langsung. PPN merupakan pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting. Dengan kata lain tidak harus selalu konsumen yang memikul beban pajak sepenuhnya, tetapi beban pajak ini bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan atau melakukan efisiensi. Lalu yang ketiga ada PPN sebagai pajak yang bersifat on consumption, konsumsi. PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan atau habis sekaligus ataupun digunakan habis secara bertahap atau berangsur-angsur. Oleh karena itu semua barang harusnya menjadi objek PPN, baik itu barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud. Selain bersifat General Indirect Tax on Consumption, PPN juga tergolong sebagai pajak objektif. Pajak objektif berarti pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda ataupun objek pajak lainnya. Objek yang dapat dikenakan pajak berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu peristiwa. PPN juga termasuk ke dalam pajak yang dipungut dikarenakan adanya lalu lintas barang. Selanjutnya ada objek PPN. Merujuk pasal 4 ayat 1 UU PPN, dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan terakhir, 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Terdapat beberapa penjelasan mengenai terminologi penyerahan yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah 1. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dapat meliputi jual beli,
tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. 2. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam hal penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, barang kena pajak dianggap diserahkan langsung dari PKP pemasok kepada pihak yang membutuhkan barang. 3. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. 5. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. 6. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan barang kena pajak antar tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak. 7. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. 8. Penyerahan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari perusahaan kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Dalam ketentuan UU PPN, diatur beberapa jenis penyerahan yang dianggap bukan penyerahan BKP. Berikut merupakan kegiatan yang bukan penyerahan BKP. 1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal BKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. 4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. 5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, meskipun barang yang diserahkan adalah BKP, penyerahan yang dilakukan tidak terutang PPN karena penyerahannya dianggap sebagai bukan penyerahan BKP. Selain penyerahan BKP berwujud, penyerahan BKP tidak berwujud juga merupakan penyerahan yang terutang PPN. Berikut merupakan yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud. 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, industrial, atau hak serupa lainnya. 2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan, perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. 3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. 4.
Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik atau teknologi yang serupa. 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan, dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. Dan 3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. 5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. 6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya ada ekspor jasa kena pajak. Ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN adalah 1. Jasa maklon yang kegiatannya memenuhi batasan sebagai berikut. 1. Pemesan atau penerima JKP berada di luar daerah pabean dan merupakan wajib pajak luar negeri serta tidak mempunyai bentuk usaha tetap, BUT, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH. 2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP. 3. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong, pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan. 4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP. 5. Pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP keluar daerah pabean. 2. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Atau 3. Jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Dalam UPPN, terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang bukan merupakan objek PPN. Jenis barang dan jasa tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada UU PPN yang terakhir diubah melalui UU HPP, terdapat dua kelompok barang yang bukan merupakan objek PPN. Pertama, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Makanan dan minuman yang dimaksud termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kedua, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Sebelumnya, terdapat 17 kelompok jasa yang bukan merupakan objek pajak. Namun, pada UU HPP, hanya terdapat 6 kelompok jasa yang bukan objek PPN. Pertama, jasa keagamaan. Kedua, jasa kesenian dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga, jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel. Keempat, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Kelima, jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir. Keenam,
jasa boga atau KTP. Update ketentuan tarif PPN terbaru pasca UU HPP. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah mengatur kembali besarnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif umum PPN 11% telah diterapkan sejak tanggal 1 April tahun 2022 dan naik menjadi 12% sejak tanggal 1 Januari tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mengenalkan tarif PPN dengan besaran tertentu. Tarif umum PPN. Ketentuan tarif umum tertuang dalam pasal 7 UU PPN. Tarif sebesar 11% telah berlaku sejak tanggal 1 April tahun 2022. Kenaikan tarif menjadi 12% sudah diimplementasikan per tanggal 1 Januari tahun 2025. Selain itu, tarif sebesar 0% diterapkan atas penyerahan tertentu. Penyerahan yang dimaksud adalah ekspor barang kena pajak, BKP, berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pada pasal 7 ayat 3 UU PPN, dijelaskan bahwa tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahannya dapat diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tarif efektif 11% untuk BKP selain barang mewah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 resmi diterbitkan sebagai dasar hukum implementasi penggunaan dasar pengenaan pajak nilai lain (DPP nilai lain) untuk penyerahan BKP JKP mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Pada prinsipnya, Pasal 3 ayat 1 dan 2 PMK 131/2024 menjelaskan bahwa tarif PPN untuk barang selain barang mewah adalah 12%. Namun, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah DPP nilai lain. Nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, sehingga tarif PPN efektif untuk barang selain barang mewah adalah 11%. PPN atas barang, jasa selain barang mewah sama dengan 12% X 11/12 X harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. Sementara itu, untuk barang mewah, pengenaan tarif sebesar 12% berlaku efektif per Februari tahun 2025. PMK 131/2024 atur PPN 12% hanya untuk barang mewah. PPN besaran tertentu. PPN besaran tertentu diatur pada pasal 9 UU PPN. Merujuk pasal 9A ayat 1 UU PPN. PPN besaran tertentu dipungut dan disetor oleh 3 kategori pengusaha kena pajak, PKP. Pertama, PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Kedua, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Merujuk penjelasan pasal 9A ayat 1 huruf B, kegiatan usaha tertentu yang dimaksud adalah PKP yang mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukan, atau PKP yang melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP dan atau JKP maupun pembayarannya. Selain itu, PKP yang memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan pajak tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal juga dapat menggunakan tarif besaran tertentu. Ketiga, PKP yang melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Yang dimaksud dengan BKP tertentu dan atau JKP tertentu merupakan 1. BKP dan atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak. 2. BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Daftar penyerahan yang dikenakan PPN besaran tertentu.